ibadah dimulai, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ibadah online bukan hanya sekedar menonton ya, tapi kita juga beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, sebelum ibadah dimulai, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan memakai baju yang rapi untuk menghormati kehadiran Tuhan. Ketiga, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, ketika menyanyi dan berdoa harus diikuti ya, dan tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, kita percaya bahwa Tuhan juga hadir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, Ketemu dengan Kak Samsan. Kak Silvi. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Minsu Kak Gideon, di Ibadah Online Gereja Anak Blessings. Adik-adik, sebentar kita memulai ibadah kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kakak undang bangkit berdiri. Kita naikkan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Sungguh-sungguh ya adik-adik. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari
kasih Terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Kami bersyukur, kami boleh Kami boleh beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan, Tuhan. pimpinlah Pimpin ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga hingga akhirnya. akhirnya. Tuhan, Tuhan, ajar kami ajar kami untuk bersemangat bersemangat dan dan tetap bersyukur. tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai Kami mulai ibadah kami dari awal hingga hingga akhirnya. akhir. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siap untuk memuji nama Tuhan? Semuanya, kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau tes dulu nih semangatnya nih. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu, Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. dua, Berdoa senantiasa, tiga. menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Blessed Kids. Wow, keren. Siapa yang percaya kalau Allah kita dahsyat, katakan amin. Amin. Siapa yang percaya kalau Allah kita berkuasa, katakan amin. Amin. Mari kita semangat memuji nama Tuhan. Musik Allahku dahsyat. Kita menyatakan sama-sama dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita menyatakan lagi dari utara ke selatan, Allah kita tetap dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Mari kita pakai tangan, kita nyatakan lagi Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Beri kemuliaan buat adik-adik yang di rumah, tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi dan memuji buat Tuhan. Musik. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak
kunci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Menyatakan lagi aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kunci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kunci, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan Katakan lagi, ku dibeli. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari adik-adik, sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk diam, kita mau angkat pujian. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan masih hadir. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
ingin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat ibadah minggu ini. Buat ibadah minggu ini Kami masih bisa kami masih masih bisa memuji, memuji, meninggikan meninggikan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman, Tanamkan menanamkan firman-Mu firman-Mu bagi kami semua. bagi kami semua. Tuhan, Tuhan, kami mau siapkan hati kami. kami mau siapkan hati Kami kami, mau duduk diam kami mau duduk diam untuk untuk mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Ya puji Tuhan, semua sehat, masih semangat ya mau dengar firman Tuhan pagi ini. Nah adik-adik sekalian, Tuhan itu masih berbicara buat kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Ya, nah pagi ini kita mau mendengar satu kisah tentang mencari perlindungan. Nah adik-adik, kita kenalan dulu ya. Siapa yang tahu kakak? Ada yang tahu? Pernah lihat nih tetapi belum tahu namanya. Ya, nama kakak Susana Paul ya, biasa dipanggilnya Andi ya. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau dengar bagaimana seorang dilindungi oleh Tuhan walaupun dia berada di dalam perjalanan yang sangat jauh di padang gurun. Nah, adik-adik, sebelum itu kita kakak mau cerita tentang dua orang ibu ketika mereka baru selesai habis nonton apa namanya itu, kalau orang nikahan tuh suka ada panggung. Nah mereka habis nonton apa namanya orang nyanyi di atas panggung itu dan mereka pulang ke malam ya. Nah pada selesai acara itu mereka pulang naik motor. Nah di dalam perjalanan itu mereka merasa kok ada orang yang buntutin kita nih. Nah jadi mereka mau minta tolong sama siapa, mau mampir kemana, warung semua udah tutup, sudah malam ya, jadi nggak ada lagi tempat yang bisa dipakai untuk mereka berlindung di sana. Nah tapi waktu di dalam perjalanan itu mereka lihat ada perumahan, ada seorang satpam di situ. Satpam ini sedang nonton TV. Nah satpam ini sedang lihat TV dan dia tidak peduli dengan kedua ibu ini yang baru datang. Harusnya kan dia tanya, kenapa ibu kok malam-malam keluar rumah, kan seperti itu kan. Tapi bapak ini tetap nonton TV, dia asik sendiri. Nah ibu-ibu ini duduk dia atas motor, dia diam aja ya. Nah kemudian gak lama orang yang yang ngikutin itu ikut juga ke tempat si ibu tadi. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Akhirnya kedua orang ini bilang sama ibunya, minta serahkan hartanya. Apa hartanya? HP-nya diminta, dompetnya diminta. Nah akhirnya dengan berat hati mereka harus menyerahkan. Tapi satpam ini diem aja. Mungkin dia dengar, tapi dia nggak berani untuk menolong. Nah adik-adik, kita lihat di sini manusia itu terbatas untuk menolong. Kadang-kadang juga punya rasa takut untuk menolong. Ya apalagi dengan ada orang yang sedang diancam. Bisa jadi satpam ini juga takut. Ya jadi adik-adik, kalau kita minta pertolongan seseorang, orang itu punya keterbatasan. Nah pagi ini kita mau lihat tentang seorang pemuda yang bernama Yakub ya. Dia mau pamit kepada ayahnya. Siapa nama ayahnya? Ishak. Dan ibunya, siapa tahu namanya ibunya? Ribka ya. Dia pamit kepada Ishak ayahnya, kepada Ribka ya. Kemudian dia ingin pergi kemana? Ada yang tahu? Ya nggak ada yang tahu. Ke rumah Haran, rumah pamannya. Nah adik-adik, di dalam perjalanan itu tentunya sangat jauh banget ya. Tetapi Yakub harus menelusuri perjalanan itu seorang diri ya. Itu bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita enak ya, kalau jalan bisa naik busway, bisa telepon ojol ya, tinggal datang ojolnya, kita bisa diantar mama, kita punya sepeda. Tapi waktu itu nggak ada. Kendaraannya apa? Ada yang tahu? Unta, apalagi keledai. Nah kalau nggak punya harus apa? Jalan kaki. Nah Yakub harus berjalan kaki di panas terik matahari. Nah adik-adik, Yakub ini sebenarnya punya seorang saudara, namanya siapa? Ada yang tahu? Esau. Ya, Esau itu senangnya berburu. Ya, jadi Esau ini sering keluar rumah, sementara Yakub itu senangnya di dalam rumah sama mamanya. Ya, mungkin dia belajar masak, sehingga suatu saat
Ya, waktu Esau pulang dari berburu, cium bau masakan Yakub. Wah, enak sekali. Yakub sedang masak apa? Kacang merah. Nah, jadi ya disitulah awal di mana Yakub dan Esau akhirnya ribut, sehingga Yakub harus pergi meninggalkan rumah. Dan dia pergi kemana? Ke rumah Laban, ya, ke rumah tempat omnya. Nah, dari di dalam perjalanan ini, ya kita lihat bagaimana Yakub berjalan di padang pasir seorang diri, gak ada temennya loh. Berani gak kita seperti dia? Pernah gak kalian nyasar? Pernah gak kalian misalnya ke mall, terus lepas dari papa mama? Terus apa yang kalian rasakan? Ayo, apa yang kita rasakan? Pertama adalah takut. Kedua, kita mulai deg-degan. Yang ketiga kita apa? Nangis. Ya kenapa? Karena kita nggak tahu harus buat apa. Nah, adik-adik, Yakub mengalami hal yang sama. Di dalam perjalanan itu pasti dia deg-degan, walaupun dia berjalan dengan semangat. Dia bawa bekal sambil dia berjalan, tapi hatinya juga deg-degan. Apa yang akan terjadi nanti di dalam perjalanan? Ya, jadi nah kita akan lihat filmnya sebentar, ya, film pendek tentang perjalanan Yakub, ya. Yuk kita lihat sebentar, ya. Duduk manis, ya. Yuk. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya, adik-adik sudah lihat semua filmnya? Ya, kesian Yakub ya. Dia berjalan di panas terik, gak bawa payungan, ya. Kepanasan dia, dan akhirnya dia kecapean. Adik-adik tahu gak? Di padang gurun itu yang bisa tumbuh cuma pohon kaktus, pohon kurma, pohon zaitun. Ya, yang lain tanaman gak bisa tumbuh. Nah, dari kemudian ada binatang yang bisa lewat di padang pasir. Siapa yang tahu namanya? Ayo. Apa? Ayo. Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, unta. Unta ini binatang paling hebat ya. Dia bisa minum 10 menit bisa nampung 100 liter air. Nah, sebab itu dia adalah binatang yang paling kuat yang bisa ada di padang gurun. Nah, adik-adik, nah itu pada siang hari. Kalau pada malam hari itu akan keluar namanya ular. Ya, kemudian ada tikus juga. Bisa ada kalajengking juga. Nah, disitulah tempat di mana
Nah, jadi kita lihat tadi di dalam perjalanannya, Yakub udah kecapean, akhirnya dia, aduh, ini ada pohon zaitun nih, aku tidur di situ. Nah, kemudian dia mulai rebahan. Sebelum rebahan dia ambil apa? Kalau di rumah kita punya apa? Bantal, ya, enak tidur. Udah capek, waduh, langsung tidur. Nah, Yakub gak punya bantal di padang gurun, dia ambil apa? Batu dijadikan bantal. Karena dia udah capek, akhirnya dia tidur pules. Dia udah gak pikir binatang apa nanti yang akan lewat. Yang penting sekarang saya tidur. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat waktu dia sedang tidur, kemudian dia bermimpi ada tangga dari atas ke langit, dan kemudian malaikat turun naik. Wah, ada bunyi yang merdu tentunya. Malaikat bernyanyi memuji Tuhan. Dan waktu itu juga Tuhan berdiri di samping Yakub. Yuk kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28. Ya, kita baca ayatnya yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan tidurnya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik. Malaikatnya turun naik, ya. Kemudian berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini, tempat di mana Yakub tidur ini, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu lah akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, ke barat, utara, selatan, dan olehmu, keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, adik-adik, Yakub bermimpi seperti itu. Tuhan ngomong sama Yakub di dalam mimpinya. Waktu itu Yakub kaget, terus Yakub bangun. Dia kira dia ada di tenda, dia kira dia ada di rumah papa mamanya. Ternyata dia ada di padang gurun. Dia ada tidur di pasir, di batu. Alasnya apa? Batu. Ya. Nah, adik-adik kita lihat di sini. Ternyata Yakub itu bermimpi. Kemudian apa yang Yakub katakan di ayatnya yang ke-16? Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Nah, adik-adik sekalian, kita lihat di sini, ya. Yakub itu dijanjikan oleh Tuhan. Ya, pertama apa? Tuhan akan menyertai Yakub. Kemudian Tuhan melindungi kemanapun Yakub pergi. Kemudian Tuhan akan bawa Yakub balik lagi ke sini ketika dia dalam perjalanan ke Haran, ya, ke rumah pamannya. Tuhan akan mengembalikan lagi Yakub ke tempat di mana Yakub tidur, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yakub. Tuhan pasti menggenapi semua yang dijanjikannya. Aduh, adik-adik, hebat ya. Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu sayang sama Yakub. Yakub nggak tahu kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia di situ. Ya, nah adik-adik kita lihat di sini. Kita itu nggak pernah sendiri. Yakub berjalan sendiri di mana? Di padang pasir. Gak ada orang yang bisa diajak ngomong. Mungkin juga hatinya sedih karena harus tinggalkan papa dan mamanya. Adik-adik pernah tahu kata Immanuel? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Iya, Immanuel artinya apa? Ayo siapa? Ya, Allah menyertai kita. Tetapi Immanuel nggak cuma itu doang artinya. Ada beberapa artinya. Artinya yang pertama, satu, yang menyatut, ayo catat. Satu, Allah menyertai kita. Tuhan beserta kita. Kemudian dia adalah Allah yang memeluk kita. Bagaimana caranya memeluk? Kemudian dia memegang tangan kita. Berarti kalau kita jalan, dia ada bersama-sama kita di
dia pegang tangan kita. Kemudian dia taruh kita di pundaknya. Waduh, kita digendong, ditaruh di pundaknya Tuhan. Seneng nggak? Coba kalau digendong papa mama taruh di pundak, seneng. Kita bisa lihat yang lain-lain ya. Kemudian dia Allah ada di dalam kita. Nah, adik-adik kita lihat di sini ya. Ketika Yakub bangun, wah, dia bersuka cita. Dia katakan apa? Sesungguhnya Allah ada di tempat ini. Allah itu menyertai saya. Allah itu ada bersama dengan saya. Nah, adik-adik sekalian kita lihat di sini ya. Yakub sekarang baru sadar, oh ternyata aku nggak sendiri. Aku punya Tuhan. Allah nenek moyangku itu adalah Allahku. Itu juga adalah Allah ya, bersama-sama dengan aku. Nah, adik-adik di dalam Mazmur 91 ya. Ayo kita buka yuk. Mazmur pasalnya yang ke-91. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-91, kita baca ayatnya yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya adik-adik, jadi kita lihat di sini pemazmur berkata bahwa Tuhan itu adalah tempat di mana dia mempercayakan dirinya untuk berlindung. Nah, siapa orang yang bisa berlindung kepada Tuhan? Adalah orang yang duduk, yang tinggal, firman Tuhan katakan, yang duduk, yang tinggal di dalam naungan Tuhan, yang mau duduk di sini sama-sama dengan Tuhan. Itu adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Ya, oke. Nah, adik-adik, jadi kita lihat di sini ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Kamu gak sendiri, karena Tuhan ada bersama dengan kamu. Dimanapun kamu berada, Dia adalah Allah Immanuel. Berlindunglah kepada Tuhan. Ketika kamu susah, ketika kamu khawatir, apapun yang terjadi sama kamu, datang kepada Allah Immanuel. Oke? Oke adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa firman-Mu pagi hari ini Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang menyertai Yakub juga adalah Allah yang menyertai kami sekarang ini. Tuhan, segala kekhawatiran kami, ketakutan kami serahkan kepada Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami, menggendong kami, Engkau memeluk kami. Terima kasih Bapa, kami ada bersama-sama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya berkata amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Tema kita hari ini mencari perlindungan. Kenapa kita harus mencari perlindungan? Sebab perlindungan itu sendiri artinya terhindar dari godaan, terhindar dari mara bahaya. Nah, kita sebagai manusia, kita punya keterbatasan, tidak punya kekuatan. Maka dari itu kita butuh perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, bahwa di firman Tuhan katakan di Mazmur 37 ayat 38 dikatakan bahwa orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan dan Dia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi dikatakan orang-orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya, di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, dan kita harus minta perlindungan kepada Tuhan karena kita manusia tidak mampu melindungi diri kita sendiri. Yang kedua, adik-adik harus berdoa, banyak bercakap-cakap dengan Tuhan, dan kita harus menabung untuk kekekalan kita nanti. Adik-adik harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Berdoalah lebih banyak lagi. Adik-adik bangun mesbah doa dengan mama papa, dengan orang-orang sekitar kita. Dan yang ketiga, adik-adik sudah dipercayakan Tuhan menjadi saksi-saksi dimanapun adik-adik berada. Tuhan sudah berikan keberanian, Roh Kudus menyertai kita, dan Roh Kudus juga selalu memberikan kemampuan, hikmat
di dalam memberitakan firman Tuhan di mana adik-adik berada. Adik-adik baca ya, Matius 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi adik-adik, Tuhan menyertai kita, melindungi kita sampai akhir zaman. Adik-adik, terima kasih buat kesetiaannya di Gereja Anak Bleskit. Maju terus di dalam Tuhan. Dan terima kasih untuk Kak Susana Paul yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan kiranya keluarga selalu dalam perlindungan kasih sayang Tuhan dan maju terus di dalam pelayanan firman Tuhan dimanapun kakak berada. Sekali lagi terima kasih Kak Susana Paul. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita berdoa bersama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu buat kami sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami dan melalukan wabah virus ini cepat berakhir. Dan sekarang kami menuju keadaan new normal. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk presiden dan wakil presiden serta jajarannya, diberikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan memajukan bangsa kami. Perlindungan-Mu ada juga bagi pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk para dokter dan para tim medis yang sudah membantu merawat pasien. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa dan Mama Paul. Diberikan nikmat kebijaksanaan, kesehatan, kasih, sukacita, dan perlindungan selalu. Ya Tuhan, berkati juga seluruh keluarga jemaat GPDI Sahabat Allah. Tuhan selalu melindungi dan menjaga kehidupan mereka. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Gereja Anak Bleskit, untuk anak-anak sekolah minggu beserta kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan melindungi dan menyertai keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, berikanlah semangat yang baru, terobosan yang baru, dan komitmen yang baru ke dalam hidup mereka. Kiranya mereka semakin taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Yesus, kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Tuhan. Kiranya kasih setiamu selalu melindungi kami dan keluarga kami. Inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang adik-adik, mari kita saksikan teman-teman kita yang akan membawakan ayat hafalan minggu lalu. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya mau menghafalkan ayat hafalan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang mari kita saksikan teman kita yang akan membawakan persembahan pujian. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan sayang aku. Hatiku senang, jiwaku senang, karena ku tahu Tuhan ada di dalamku.
Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri. Karena Tuhan sayang aku, karena Tuhan sayang aku. Terima kasih teman-teman dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, nama saya Kerin. Teman-teman, aku menyanyi lagu Hatiku Senang. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan sayang aku. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan ada dalamku. Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri. Karena Tuhan sayang aku. Nah, bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan persembahan pujian, ayat hafalan, ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan atau Kak Devina. Ayat hafalan minggu ini adalah Mazmur 37 ayat 39. Akan tetapi keselamatan orang benar adalah dari Tuhan. Dia adalah perlindungan mereka pada saat kesusahan. Tuhan menyelamatkan orang saleh dan melindungi mereka di waktu kesesakan. Pengumuman Gereja Anak Blessed Kids. Yang pertama, ibadah Gereja Anak Blessed Kids masih dilakukan secara online, namun berubah jam tayang menjadi jam 11 siang di YouTube Blessed Kids. Yang kedua, doa dan puasa untuk JGA dan PGA setiap hari Kamis, dimulai jam 10 malam di hari Rabu sampai jam 3 sore di hari Kamis. Yang ketiga, dalam memasuki era new normal, adik-adik harus tetap disiplin dan semangat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Mencuci tangan, menggunakan masker ketika berpergian, dan juga makan makanan yang bergizi dan tidur yang cukup. Yang keempat, sesuai dengan anjuran pemerintah, untuk anak-anak diharapkan tetap melakukan aktivitas di dalam rumah saja, dan kurangi aktivitas di luar rumah ya adik-adik. Yang kelima, selama di rumah, adik-adik harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Yang keenam, nah adik-adik harus semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Sampai bertemu di pengumuman Blessed Kids selanjutnya. Adik-adik, kita berdoa ya. Angkat tanganmu. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berlindung ya Bapa. Hanya kepadamu lah kami bersandar ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kami Tuhan. Di mana kami berseru kepadamu dan Tuhan menjawab. Dan Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkatilah orang tua mereka. Berkatilah para kakak-kakak, guru-guru, dan dimanapun pelayan-pelayan Tuhan berada Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami. Kami boleh semakin kuat di dalam Engkau Bapa. Bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Roh Kudus-Mu terus menyertai kami hingga akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk segala berkat-Mu. Adik-adik, Tuhan memberkati adik-adik dan Tuhan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan buat berhasil apa yang ada dikerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati Indonesia, berkati tanah, laut, dan udara.
Indonesia semakin hari semakin makmur, Indonesia semakin hari semakin sejahtera. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah gereja anak hari ini. Tetap berdoa, tetap baca firman, Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Dan rajin belajar. Tuhan Yesus Yesus memberkati.